Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Arya Pramanda. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di channel Basuka, bahas soal fisika. Nah, sebelum kita membahas tentang materinya, teman-teman luangkan waktunya untuk bisa klik tombol subscribe dan share video ini supaya tim Basuka bisa semangat untuk bisa mengupload hampir setiap hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi dari sebuah deret pangkat untuk bisa menentukan suatu energi relativistik. Nah, jadi dalam soal nomor 1 ini, energi total elektron yang bergerak dengan laju V dinyatakan dengan E adalah mc kuadrat dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat bagi dengan C kuadrat. Nah, jadi fungsi ini adalah menyatakan energi dari sebuah total elektron. Nah, selanjutnya ada keterangan C menyatakan laju lambat cahaya dan M adalah massa dari elektron. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa energi diam elektron itu bisa dituliskan dengan persamaan mc kuadrat. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa energi kinetik elektron dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Jadi, energi dikurangi dengan energi diam elektron itu mendekati dengan energi kinetiknya atau setengah mv kuadratnya. Nah, persoalan deret pangkat ini sebenarnya konsepnya itu kita mengubah suatu fungsi ke dalam suatu fungsi deret. Nah, jadi sebelum belajar tentang itu, kita harus tahu apa itu deret Maclaurin terlebih dahulu, teman-teman. Nah, selanjutnya, misalkan ada sebuah fungsi mau kita bentuk ke dalam fungsi deret. Nah, jadi kita akan mempelajari juga tentang deret binomial. Nah, deret binomial itu apa? Nah, deret binomial itu suatu persamaan yang didapatkan dari penguraian deret Maclaurin. Nah, selanjutnya, misalkan kita mempunyai fungsi f terhadap z adalah 1 dikurangi z pangkat p. Nah, dengan nilai f-nya itu dimasukkan ketika bernilai 0, itu akan didapatkan nilai 1, teman-teman. Nah, jadi ya ini adalah nilai fungsi ketika 0 itu kita masukkan ke dalam fungsi fz-nya. Itu didapatkan nilai 1. Nah, selanjutnya kita turunkan persamaan f terhadap z-nya ini 1 kali, teman-teman. Nah, terus kita masukkan z-nya itu ketika dia sama dengan 0. Nah, itu kan didapatkan ini adalah df per dz, berarti notasi turunan kita turunkan 1 kali, berarti ini adalah P min P itu didapatkan dari mana? Yaitu P-nya itu kan turun 1 kali, berarti P dikalikan dengan 1 dikurangi Z dikalikan Z-nya yang ada di dalam kurung. Berarti kan turunan dari Z itu kan adalah min 1, berarti min P dikalikan dengan 1 dikurangi Z pangkat P dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1. Nah, kita masukkan Z-nya itu sama dengan 0, jadi didapatkan nilai fungsinya itu adalah min P. Nah, selanjutnya kita turunkan persamaan fungsi fz-nya itu 2 kali, teman-teman. Berarti kita turunkan 2 kali dan masukkan z-nya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan fungsinya itu seperti ini. Nah, terus kita masukkan z-nya itu ketika sama dengan 0. Berarti ini akan bernilai 0, teman-teman, dan menghasilkan fungsi P dikalikan dengan P dikurangi 1. Nah, kita turunkan 1 kali lagi, teman-teman. Nah, jadi turunan 3 kali fungsi f terhadap z-nya, terus kita masukkan z-nya ketika sama dengan 0, akan didapatkan fungsi seperti ini, teman-teman. Nah, terus kita masukkan batasnya itu z-nya itu 0, ketika z-nya masukkan sama dengan 0, itu akan didapatkan fungsi seperti ini.
Nah, setelah itu akan diperoleh deret sebuah fungsi 1 dikurangi Z pangkat P itu seperti ini. Jadi hasil ketika fungsi dimasukkan 0 dikalikan dengan turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiganya dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini adalah suatu proses penjabaran dari deret Maclaurin dari fungsi 1 dikurangi Z pangkat P. Nah, kita juga telah belajar tentang binomial ya. Sebenarnya deret binomial itu didapatkan dari persamaan deret Maclaurin yang telah diturunkan, teman-teman. Jadi fungsinya itu akan seperti ini. Nah, seterusnya itu kita telah tahu bahwa sebuah fungsi dari fungsi energi itu MC kuadrat dibagi dengan akar 1 dikurangi C kuadrat bagi C kuadrat. Nah, dalam kasus ini bentuknya itu hampir mirip dengan 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi X kuadrat. Nah, kalau misalkan kita bentuk ke dalam fungsi eksponen, itu akan membentuk 1 dikurangi X kuadrat pangkat min setengah. Nah, jadi fungsi ini akan dibuat ke dalam fungsi deret itu bentuknya itu akan seperti apa. Nah, jadi setelah kita belajar ini, persamaan yang telah kita turunkan itu fungsinya akan menjadi seperti ini, teman-teman. 1 dikurangi min setengah dikalikan dengan min itu dari ini, min dikalikan X-nya itu min, berarti min setengah X kuadrat ditambah ini min setengah dikalikan dikurangi 1. Ini contohnya seperti yang di atas ya, teman-teman, bisa dilihat. Nah, dan seterusnya. Nah, terus berarti akan kita dapatkan sebuah deret pangkat dari sebuah fungsi 1 dikurangi X kuadrat pangkat min setengah itu seperti ini. 1 ditambah setengah X pangkat 2 ditambah 3/8 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan fungsi ini yang akan kita ubah ke dalam deret pangkat. Nah, di slide sebelumnya kita tahu bahwa 1 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat itu fungsinya seperti ini. Deretnya seperti ini. Nah, jadi ini hampir mirip dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Tentunya X kuadrat ini adalah sebuah fungsi dari V per C dikuadratkan. Berarti tinggal kita ganti fungsi X kuadratnya ke dalam V kuadrat per C kuadrat. Itu akan menghasilkan deret seperti ini, teman-teman. 1 ditambah setengah dalam kurung V per C dikuadratkan ditambah 3/8 V per C dipangkatkan 4. Nah, ini seterusnya ya. Nah, sehingga dari persamaan nilai fungsi energi ketika akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat sudah kita jadikan ke dalam deret pangkat, itu menghasilkan MC kuadrat dikalikan dengan fungsi deretnya. Seperti ini. Nah, maka kita kali masuk akan menghasilkan nilai ini, teman-teman. MC kuadrat ditambah ini berarti C-nya kita coret menghasilkan setengah MV kuadrat ditambah ini ada 3/8 M V kuadrat ini ada ralat. Nah, tapi kita tidak memperdulikan suku yang ketiga nanti. Nah, kenapa suku yang ketiga kita tidak ambil? Itu karena nilai dari sebuah fungsi deret semakin ke kanan, artinya pangkatnya semakin membesar, itu akan sangat kecil atau mendekati nilai 0, teman-teman. Nah, jadi fungsi suku ketiga ini akan bernilai sangat kecil sehingga kita abaikan, teman-teman. Nah, jadi sehingga nilai dari energi itu kan MC kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Nah, kita tahu bahwa MC kuadrat adalah energi dari diam elektron. Berarti ketika dia berpindah ruas ke sebelah kiri itu akan bernilai negatif.
E dikurangi E0 akan mendekati nilai setengah MV kuadrat. Nah, jadi terbukti bahwa sebuah fungsi energi itu akan mendekati nilai ini, teman-teman, yang merupakan ungkapan dari energi kinetik. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor berikutnya, teman-teman. Nah, jadi ada sebuah soal dengan mengingat bahwa arcus sin X adalah integral dari 0 sampai X dari fungsi dt dibagi dengan akar 1 dikurangi T kuadrat, tentukan uraian deret Max-Klurin untuk fungsi fx adalah E pangkat arcus sin X dan gunakan deret tersebut untuk memperkirakan nilai numerik dari fungsi f-nya ketika dimasukkan nilainya sebesar 0,01. Nah, jadi fungsi E pangkat arcus sin X itu apa? Terus kita masukkan nilainya ketika 0,01, teman-teman. Nah, kita telah belajar pada slide sebelumnya bahwa fungsi ketika misalkan kita mempunyai fungsi f terhadap X adalah 1 dikurangi X pangkat P, maka dapat diperoleh deretnya itu seperti ini. Seperti ini, teman-teman, yang sudah kita turunkan persamaannya dari slide yang pertama. Selanjutnya kita akan menurunkan persamaan fungsi dari integral dt dibagi dengan akar 1 min T kuadrat. Nah, di sini setelah kita bentuk ke dalam fungsi pangkat atau eksponen itu 1 min T kuadrat pangkat min setengah dengan X-nya itu T kuadrat dan P-nya itu min setengah yang di slide sebelumnya. Nah, ini akan kita ubah ke dalam fungsi deret pangkat. Nah, selanjutnya setelah kita ubah ini ke dalam bentuk eksponen, kita tahu P-nya itu pangkat min setengah dan fungsi X-nya itu adalah T kuadrat. Berarti akan didapatkan fungsi deretnya itu seperti ini, teman-teman. Ini bisa dicoba diturunkan sendiri dari contoh yang sebelumnya, yang soal nomor 1. Itu akan didapatkan fungsi 1 ditambah setengah T kuadrat ditambah 3/8 T pangkat 4 ditambah 15/58 T pangkat 6 dan seterusnya. Nah, selanjutnya dengan mengingat bahwa arcus sin X itu adalah integral dari fungsi ini, fungsi yang tadi 1 dibagi dengan 1 dikurangi T kuadrat, itu fungsinya kita integralkan, teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan fungsi deretnya, kita integralkan dengan batasnya 0 sampai X. Ya, jadi yang telah kita peroleh integralkan terhadap dt. Berarti didapatkan nilai ini, teman-teman. Nah, terus batasnya itu adalah 0 sampai X. Nah, kita masukkan X-nya itu ke dalam T-nya, fungsi T-nya. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa fungsi arcus sin X itu adalah X ditambah X pangkat 6 X pangkat 3/6 ditambah 3X pangkat 5/40 ditambah 15X pangkat 7/336 dan seterusnya, teman-teman. Nah, fungsi eksponensial itu memiliki fungsi deret seperti ini, teman-teman. Setelah kalian belajar bahwa fungsi E pangkat X itu deretnya itu ini. Nah, jadi setelah itu E pangkat arcus sin X berarti dari fungsi eksponen arcus sin X-nya itu akan masuk ke dalam fungsi eksponennya, teman-teman. Jadi yang tadinya fungsi eksponen itu 1 ditambah X ditambah X kuadrat bagi 2 faktorial dan seterusnya, itu kita ganti dengan fungsi arcus sin X. Berarti 1 ditambah arcus sin X ditambah arcus sin X kuadrat bagi 2 faktorial dan seterusnya. Nah, mengingat bahwa arcus sin X sudah kita dapatkan fungsi deretnya, kita tinggal ganti 1 ditambah X tambah X pangkat 3/6 seterusnya. Ini
2 faktorial bisa keluar menjadi setengah, ditambah fungsi ini kita kuadratkan, tambah 3 faktorial itu 1/6, kita pangkatkan 3. Nah, ini kan berarti merupakan penjumlahan aljabar biasa setelah kita kuadratkan dan kita pangkat 3 kan. Nah, jadi akan diperoleh nilai ini teman-teman. E pangkat arkusin X adalah 1 ditambah X ditambah setengah X kuadrat tambah sepertiga X pangkat 3 dan seterusnya. Ini didapatkan dari mana? Nah, 1 itu kita peroleh dari fungsi ini. X itu ini. Terus setengah X kuadrat kita dapatkan ketika fungsi ini sudah kita kuadratkan. Berarti kan X kuadrat ditambah titik-titik itu tidak kita pedulikan, kita ambil buat suku pertamanya, berarti kan X kuadrat kita kalikan dengan setengah, berarti setengah X kuadrat. Nah, begitu pula dengan ini, setelah kita pangkat 3, ini kan menjadi X pangkat 3 dan seterusnya. Kita ambil X pangkat 3-nya saja, terus kita kalikan dengan 1/6X, itu 1/6X pangkat 3 kita jumlahkan dengan ini, fungsi 1/6X pangkat 3, menjadi 2/6, berarti 1/3 X pangkat 3. Nah, itu sebenarnya masih ada di sini, tapi kita ambil 4 suku pertamanya saja menjadi fungsinya E pangkat arkusin X, itu fungsinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi konsepnya itu kita mengubah bahwa deret arkusin X itu apa, terus eksponen itu apa, terus apa yang kita tanyakan kita masukkan satu-satu, itu akan didapatkan apa yang ingin kita cari. Oke, setelah itu ketika E pangkat arkusin X-nya kita masukkan 0,01, maka tinggal kita ganti X-nya itu 0,01, seterusnya berarti setengah kali 0,01 kuadrat tambah sepertiga kali 0,01 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, itu akan dihasilkan nilai 1,01005033. Nah, ini nilainya adalah nilai pendekatan. Jadi masih ada nilai yang di belakangnya, tapi kita cukup ini saja. Nah, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.